Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sedangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 25 dahsyatnya istighfar. Di zaman yang serba tidak menentu ini, ada baiknya kita menjadikan istighfar sebagai salah satu amalan kita. Untuk lebih membuat kita semangat melakukannya, berikut uraian manfaat dari beristighfar. Yang pertama, menggembirakan Allah. Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicintai Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, dosa-dosanya diampuni. Rasulullah bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi. Imam Qatadah berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa dan obat kalian adalah istighfar. Kitab Ihya Ulumuddin. Yang keempat, selamat dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, wahai Rasulullah. Aku takut kalau lidahku itu menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah. Yang kelima, mendapat balasan surga. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Quran Surat Al-Imran. Yang keenam, mengecewakan setan. Sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu sebagai roh mereka ada dalam badan mereka masih hidup. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagunganku aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang ketujuh, membuat setan putus asa. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang, saya telah melakukan dosa, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi, kata Ali. Orang itu menjawab, saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi. Ali berkata, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi. Orang itu bertanya lagi, sampai kapan? Ali menjawab, sampai setan berputus asa dan merasa rugi. Kitab Tanbihul Ghafilin. Yang kedelapan, meredam azab. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang kesembilan, mengusir kesedihan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya.
dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-10, melapangkan kesempitan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ahmad. Yang ke-11, melancarkan rezeki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Yang ke-12, membersihkan hati. Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmidzi. Yang ke-13, mengangkat derajatnya di surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini? Allah berkata, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-14, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-15, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Yang ke-16, bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Allah berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan perihalalah kami dari siksa neraka, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tepat taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun beristighfar di waktu sahur. Quran Surat Al-Imran ayat 15-17. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah berfirman, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-18, mudah mendapat anak. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun istighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampuni, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ke-19, mudah mendapatkan air hujan. Ibnu Sabih berkata, Hasan Al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Kitab Fathul Bari. Yang ke-20, bertambah kekuatannya. Allah berfirman, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Yang ke-21, bertambah kesejahteraannya. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ke-22, menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat Nur ayat 31. Aisyah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ke-23, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang ke-24, bercitra sebagai orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari umatku yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan sesuatu yang tercela dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatan itu salah, lalu ia memohon ampun kepada Allah dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-25, berkepribadian sebagai orang bijak. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif, yang bijak itu ada 6. Apabila ia menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa hina. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan apabila mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Kitab Tanbihul Ghafilin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, itulah 25 dahsyatnya istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita